Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam agama tauhid. Salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama di zaman ini, sekarang ini, banyak sekali sudah distorsi kesalahan yang ada pada rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan syahadat ini merupakan portal agama pertama dalam beragama. Sehingga dalam portal pertama ini seharusnya sudah sesuai dengan aturan yang seharusnya, di mana syahadat ini bunyinya adalah aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan di akhir zaman ini syahadat ini hanya diucapkan saja, aku bersaksi, akan tetapi tidak ada yang disaksikan, cuma ucapan saja. Dan seharusnya ini semua ada yang disaksikan. Pada zaman Nabi Muhammad, zaman 1500 tahun yang lalu, para sahabat ini bersyahadat atau berbaiat kepada Rasulullah Muhammad, karena pada zaman itu Rasulullah menempati zahir Nabi Muhammad. Yang mereka saksikan pada zaman itu adalah Nabi Muhammad. Rasulullah dibaliknya Nabi Muhammad. Jadi yang disaksikan pada zaman itu adalah Rasul Muhammad. Di mana Rasul Muhammad ini yang menghubungkan manusia kepada Allah adalah beliau Nabi Muhammad, karena utusan pada zaman itu adalah Rasulullah Muhammad. Sedang di zaman ini syahadat juga harus ada yang disaksikan, karena berarti ada juga yang menjadi utusan Allah, yang menyambungkan kita kepada Allah. Lalu siapa yang harus kita saksikan pada zaman ini? Yaitu utusan Tuhan, utusan Allah di zaman ini. Dalam Trinitas, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah melalui lewat apa? Lewat melalui taat kepada Rasulullah. Rasulullah lewat apa? Melalui apa? Melalui ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu adalah di zaman ini, di zaman kita sendiri. Masing-masing zaman itu ada ulil amrinya. Maka dalam Quran surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri, di zamanmu sendiri. Berarti di tiap-tiap zaman itu ada utusan Allah, ada Rasul di tiap-tiap zaman. Tapi setelah Rasulullah Muhammad tidak disebut Rasul. Nah, ini yang banyak disalah
artikan bahwasanya di akhir zaman ini sudah tidak ada utusan Allah, sudah tidak ada Rasul. Berarti ulil amri minkum ini adalah utusan yang ada di zaman kita sendiri. Utusan Allah yang ada di zaman kita sendiri. Jadi syahadat kita harus ada yang kita saksikan, yaitu menyaksikan utusan Allah di zaman kita ini. Siapa dia? Yaitu ulama waris, wali yang mursyida, ulama yang mewarisi nur Allah yang diwariskan dari Nabi Muhammad Rasulullah. Bagaimana jika syahadat kita cuma ucapan, tidak ada yang kita saksikan, secara otomatis tidak akan sampai kepada Allah, karena Allah itu menuju ke manusia lewat utusan. Jadi kita untuk sampai kepada Allah juga harus melewati utusan. Jadi jika tidak sampai kepada Allah, maka otomatis sholat kita, puasa kita, ngaji kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain, maka percuma, kandas, sia-sia saja. Sedang syahadat kita saja tidak ada yang kita saksikan. Ini padahal syahadat ini adalah portal pertama untuk beragama. Itu saja sudah terputus, tidak ada tali sambungan, tidak akan sampai kepada Allah. Jadi percuma kita sholat, kita zakat, kita ngaji, kita sedekah, percuma, rugi kita. Sudah menghabiskan banyak harta, banyak waktu, tapi tidak ada gunanya, cuma sia-sia. Jadi untuk itu mari kita cermati lagi, kita telaah lagi, kita untuk beribadah bagaimana supaya kita bisa sampai, bagaimana agar kita bisa kembali kepada Allah. Jika tidak sampai, bagaimana kita akan bisa kembali? Kita akan cuman bolak-balik saja di dunia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kekeliruan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.